Hantu raksasa, makhluk misterius di pegunungan. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan tinggi, legenda tentang hantu raksasa tersebar luas di kalangan penduduk setempat. Makhluk ini dikatakan tinggal di gua besar yang tersembunyi di puncak pegunungan, dan hanya muncul pada malam hari. Seorang petualang pemberani bernama Dika mendengar cerita ini dan memutuskan untuk mencari kebenaran di balik mitos hantu raksasa. Dia mempersiapkan ekspedisi malam yang gelap dan menanjak ke puncak pegunungan dengan penuh tekad. Setelah berjam-jam mendaki, Dika tiba di gua yang disebut-sebut sebagai tempat tinggal hantu raksasa. Di dalam gua yang gelap gulita, dia merasakan kehadiran yang menakutkan. Tanpa diketahui, langkah-langkahnya diikuti oleh bayangan besar yang menyelimuti seluruh gua. Tiba-tiba, suara desisan dan hembusan napas besar terdengar di depan Dika. Dalam kegelapan, dia melihat siluet raksasa yang memenuhi ruang gua. Matanya yang memancarkan cahaya merah menatap Dika dengan penuh kebencian. Dika mencoba untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Dia berbicara dengan lembut, mencoba membujuk makhluk raksasa untuk tidak mengganggu desa di bawahnya. Namun, raksasa hanya mengeluarkan suara dengusan keras yang menggema di seluruh gua. Dika segera meninggalkan gua dengan hati yang berdegup kencang. Setelah turun dari pegunungan, dia menceritakan pengalamannya kepada penduduk desa. Mereka sepakat untuk meninggalkan pegunungan itu pada malam hari dan tidak mencoba mengungkap misteri hantu raksasa yang menjaga kedamaian alam mereka. Lautan hantu, teror dari kedalaman laut. Di lepas pantai sebuah pulau terpencil, terdapat sebuah laut yang konon menjadi tempat bersemayamnya arwah gelap. Desas-desus tentang lautan hantu menjadi topik pembicaraan, yang tak terhindarkan di antara nelayan-nelayan yang berani mengarungi perairan tersebut. Mereka menceritakan pengalaman seram mereka dengan makhluk-makhluk laut, yang tidak dapat dijelaskan. Pada suatu malam yang mendung, kapal nelayan bernama Arif tenggelam di perairan itu. Arif adalah satu-satunya yang selamat dan bercerita tentang bagaimana cahaya misterius mulai menyelimuti kapal mereka, lalu muncul bayangan-bayangan gelap di kedalaman laut. Arif bersumpah bahwa dia mendengar suara-suara tak terdengar, seperti bisikan roh-roh yang tersesat. Sejak kejadian itu, nelayan-nelayan lain enggan melaut pada malam hari di sekitar lautan hantu. Mereka merasa terawasi oleh kekuatan gelap yang tak terlihat, dan cerita-cerita horor tersebut menjadi pelajaran berharga untuk menghindari wilayah tersebut. Hantu terbang, bayangan menakutkan di langit. Di kota kecil yang diapit oleh hutan lebat, warga menjadi saksi penampakan misterius, hantu terbang. Bayangan hitam yang tak terlihat melayang-layang di langit malam, menimbulkan ketakutan di antara penduduk setempat. Seorang remaja bernama Moyo, penasaran dengan fenomena ini, memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Pada suatu malam gelap, dia menyelinap ke atas bukit yang tinggi, tempat bayangan hantu terbang sering kali muncul. Tanpa disadarinya, angin malam membawa serangkaian suara aneh, yang membuatnya merinding. Saat Moyo mencapai puncak bukit, dia melihat bayangan hitam mengambang di udara. Bayangan itu seperti tubuh manusia yang tergantung di langit, tanpa mata dan mulut. Terkejut, Moyo berusaha kembali turun, tetapi langkahnya terhenti oleh suara mendesing menyeramkan. Bayangan itu mulai mendekatinya, dan Moyo melihat wajahnya yang penuh dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Tanpa sadar, Moyo merasa terhanyut oleh kesedihan dan penderitaan yang terpancar dari hantu terbang itu. Segera setelah itu, bayangan itu menghilang begitu saja, dan Moyo kembali ke kota dengan cerita mencekamnya. Penduduk kota menyadari bahwa hantu terbang adalah peninggalan roh yang meratapi kisah kelam di masa lalu, melayang di langit sebagai peringatan bagi mereka yang berani mencoba memahami rahasia tersembunyi. Pura Angker, ritual mistis di malam purnama. Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah pura kuno yang konon dihuni oleh kekuatan mistis. Pura tersebut dianggap angker oleh penduduk setempat, terutama ketika malam purnama tiba. Pada malam-malam itu, suara gemerisik daun dan nyanyian aneh seringkali terdengar di sekitar pura. Seorang pemuda bernama Dharma, terpikat oleh keingintahuannya,
memutuskan untuk menjelajahi Pura Podo malam purnomo. Dia menyelinap ke dalam kompleks pura yang terlihat semakin menyeramkan di bawah cahaya rembulan. Saat melangkah ke halaman utama, Dharma merasakan suhu udara yang aneh dan terdengar suara langkah kaki yang tidak terlihat mengikuti langkahnya. Saat mencapai altar utama, Dharma melihat sekelompok roh-roh yang sedang melakukan ritual misterius. Mereka memakai pakaian kuno dan membawa dupa yang menyebabkan aroma harum di udara. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tetapi terlihat seram dan penuh keangkeran. Tiba-tiba, roh-roh itu menyadari kehadiran Dharma. Mereka berhenti sejenak dan menatap mata Dharma dengan tatapan kosong. Dharma merasa terhanyut oleh kekuatan magis yang membuatnya tidak dapat bergerak. Roh-roh itu kemudian melanjutkan ritual mereka, meleburkan diri ke dalam udara. Dharma, setelah melepaskan diri dari pesona pura, melarikan diri dengan hati berdebar. Dia tidak pernah bisa melupakan pengalaman itu, dan desa pun semakin yakin bahwa Pura Angker menyimpan rahasia yang lebih dalam dari yang mereka ketahui. Hantu rumah kosong, bisikan dari balik dinding. Di tengah kota yang ramai, terdapat sebuah rumah kosong yang terabaikan dan ditinggalkan oleh penduduknya. Rumor beredar bahwa rumah itu dihuni oleh hantu yang meratapi nasibnya. Satu persatu, pemilik rumah mencoba menjualnya, tetapi tak seorang pun bertahan lama di sono. Seorang siswa bernama Reza, penasaran dengan kisah tersebut, memutuskan untuk menghabiskan malam di rumah kosong itu bersama teman-temannya. Pintu rumah berderit ketika mereka memasuki ruangan yang berdebu dan suram. Mereka merasakan kehadiran tak terlihat yang mengikuti setiap langkah mereka. Saat malam semakin larut, bisikan-bisikan samar terdengar dari balik dinding. Reza dan teman-temannya merasa tertarik dan mengikuti suara tersebut ke ruang bawah tanah yang tersembunyi. Di sono, mereka menemukan kamar gelap dengan tembok penuh goresan aneh. Tiba-tiba, lampu padam, dan suasana gelap menyelimuti ruangan. Bisikan-bisikan semakin nyaring, dan tembok mulai bergetar. Reza dan teman-temannya melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak di sekeliling mereka. Dalam kepanikan, mereka berlari keluar dari rumah dan melihat cahaya muncul kembali. Rumah kosong itu kembali terdiam, menunggu calon korban berikutnya yang berani menyelidiki rahasia yang terkunci di dalamnya. Hantu warisan, kutukan di keluarga tertentu. Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah keluarga yang selalu dihantui oleh kutukan tak terlihat. Setiap anggota keluarga itu, dari generasi ke generasi, mengalami kejadian mistis yang mengerikan. Sejak kematian buyut mereka, keluarga itu terus-menerus dihantui oleh penampakan yang menakutkan. Cerita ini berfokus pada Rini, seorang gadis muda dari keluarga itu yang berani mengejar jejak warisan mistisnya. Suatu malam, Rini terbangun oleh suara langkah kaki di koridor rumah tua keluarganya. Dia mengikuti suara itu dan tiba-tiba berada di depan pintu kamar buyutnya yang tertutup rapat. Tanpa ragu, Rini membuka pintu itu dan menemukan kamar yang tertutup rapat selama puluhan tahun. Di dalamnya, dia menemukan buku catatan tua yang berisi mantra kuno dan gambar-gambar aneh. Saat dia membolak-balik halaman, suasana berubah mendadak. Cahaya ungu menyelimuti ruangan, dan bayangan-bayangan melayang di sekelilingnya. Rini terkejut melihat arwah buyutnya yang muncul di hadapannya. Buyut itu memberitahu Rini bahwa hanya dia yang bisa menghentikan kutukan yang menghantui keluarganya. Untuk melakukannya, Rini harus mencari benda keramat yang menyebabkan kutukan itu. Misi Rini dimulai. Dia harus menghadapi hantu-hantu yang memelihara benda keramat itu, dan setiap langkahnya dihiasi dengan ketegangan dan ketakutan. Akankah Rini berhasil memecahkan kutukan atau akan tenggelam dalam teror yang telah menghantui keluarganya selama bertahun-tahun? Si Pemberani Lawang Sewu, pertarungan dengan hantu. Lawang Sewu, sebuah bangunan bersejarah yang terkenal akan cerita-cerita horornya, menjadi tempat bersemayam bagi roh-roh gelap yang menunggu kesempatan untuk menakuti siapapun yang berani mengeksplorasi lorong-lorong gelapnya. Di antara para penjelajah yang pemberani, ada satu orang yang dijuluki si Pemberani Lawang Sewu.
Cerita dimulai ketika si pemberani, seorang peneliti paranormal yang terkenal dengan keberaniannya, memutuskan untuk melakukan penyelidikan mendalam di Lawang Sewu. Dengan kameranya yang selalu menyolo, dia memasuki lorong-lorong yang gelap dan sunyi. Namun, semakin dalam dia masuk, semakin terasa kehadiran yang tak terlihat. Bayangan-bayangan berkelebat di sudut-sudut gelap, dan suara-suara aneh terdengar di udara. Si pemberani tidak gentar, terus maju dengan tekad untuk membuktikan bahwa Lawang Sewu hanya dipenuhi oleh cerita-cerita angker semata. Namun, ketika dia mencapai ruangan terdalam, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pintu-pintu bangunan itu terbuka dengan sendirinya, dan dia disambut oleh suara tawa jahat. Bayangan-bayangan tersebut menyatu menjadi satu, membentuk sosok hantu besar yang mengancamnya. Si pemberani harus berhadapan langsung dengan kekuatan gelap Lawang Sewu. Dalam pertarungan antara keberanian dan ketakutan, si pemberani harus mencari cara untuk mengungkap misteri yang mengikat roh-roh tersebut atau menghadapi nasib yang sama dengan mereka. Hantu Meriam, roh pejuang yang terlupakan. Di sebuah desa terpencil, terdapat bekas medan perang yang menyimpan kisah kelam dari masa lalu. Salah satu pejuang yang gugur dalam pertempuran itu adalah seorang pria berani bernama Raden Suryo. Namun, kematian tragisnya meninggalkan dendam yang belum terlunasi. Suatu malam, desa itu diguncang oleh suara ledakan yang mencekam. Warga setempat mulai melihat bayangan-bayangan pejuang dengan seragam prajurit kuno yang berjalan di sepanjang medan perang. Mereka menyadari bahwa roh Raden Suryo dan rekan-rekannya telah bangkit sebagai hantu Meriam, setan yang merayakan kematian mereka dengan suara ledakan mengerikan. Ketika malam semakin gelap, hantu-hantu Meriam itu berkeliling desa, mencari siapapun yang berani menginjak tanah tempat mereka pernah bertempur. Mereka muncul dengan meriam kuno di pundak mereka, menghantui warga dengan teror yang tak terbayangkan. Pemerintah desa memanggil seorang paranormal terkenal untuk menangani situasi ini. Dengan keberanian dan kearifannya, paranormal tersebut mengetahui bahwa hantu-hantu Meriam itu hanya ingin mendapatkan penghormatan dan pengakuan atas pengorbanan mereka. Dia menggelar upacara peringatan untuk merayakan jasa para pejuang yang terlupakan tersebut, dan dengan itu, hantu-hantu Meriam akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Hantu Gua Terlarang, petualangan menegangkan. Sebuah gua tua yang terlarang dihuni oleh roh-roh gelap yang tak pernah beristirahat. Desas-desus tentang hilangnya sejumlah pendaki gunung yang mencoba mengeksplorasi gua itu menambah ketakutan yang mengelilingi tempat tersebut. Namun, seorang petualang pemberani bernama Maya tidak gentar dengan cerita-cerita itu. Maya memutuskan untuk menjelajahi gua tersebut demi memecahkan misteri yang menyelimutinya. Dengan peta, senter, dan tekad yang kuat, dia memasuki mulut gua yang kelam. Semakin dalam dia masuk, semakin terasa kehadiran tak kasat mata yang mengawasinya. Seketika, senter Maya padam, dan gua terasa semakin gelap. Dia mendengar suara desiran angin dan langkah kaki yang tidak jelas. Tapi, Maya terus maju, ingin menemukan kebenaran di balik semua misteri ini. Di dalam ruang gelap, dia menemukan catatan-catatan kuno yang menceritakan tentang sesuatu yang terjebak di gua ini selama berabad-abad. Tiba-tiba, roh-roh gelap itu muncul di sekitarnya, menghentikan langkah Maya. Mereka terlihat marah karena ketenangan mereka terganggu. Maya harus menemukan cara untuk melunasi utang roh-roh gua ini atau menghadapi nasib yang sama seperti mereka. Dengan penuh keteguhan, Maya mencari jalan keluar, berharap dapat memberikan kedamaian kepada roh-roh yang terperangkap dalam kegelapan gua terlarang tersebut. Pantai Setan, jejak peninggalan mistis. Pantai Setan, sebuah namun yang telah menciptakan ketakutan dalam benak setiap penduduk desa terdekat. Terletak di antara tebing curam dan ombak ganas, pantai ini dianggap sebagai tempat yang penuh dengan kekuatan gaib. Suara desisan angin malam membingkai pantai yang sunyi, dan malam itu, seorang petualang bernama Adrian memutuskan untuk menyelidiki jejak mistis yang ditinggalkan di sono. Adrian melangkah dengan hati-hati melalui pasir hitam yang halus, mengikuti jejak aneh, yang terlihat seperti bekas kaki di tepi pantai.
Semakin jauh dia pergi, semakin gelap dan mencekam atmosfer malam itu. Hingga tiba-tiba, suara jeritan terdengar dari kegelapan, dan bayangan-bayangan tak terlihat bergerak di sekelilingnya. Sesaat kemudian, Adrian merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. Peninggalan mistis di pantai itu mulai menampakkan diri, muncul dari bayang-bayang hitam, dan memperlihatkan wujudnya yang penuh dengan dendam. Mereka adalah arwah penjaga pantai, yang membisu selama berabad-abad, kini mencari pembebasan. Dalam upaya melunasi kesalahan masa lalu, Adrian memutuskan untuk membantu arwah-arwah itu menemukan kedamaian. Dia menggali lebih dalam ke dalam sejarah kelam pantai ini dan mengungkap kebenaran yang mengoyak malam itu. Dengan tugasnya selesai, pantai itu kembali sunyi, namun, kali ini, dengan kebahagiaan yang lama ditunggu-tunggu. Hantu pemburu, kematian yang belum berakhir. Di tengah hutan yang lebat, terdapat sebuah kuburan tua yang menyimpan cerita mengerikan tentang seorang pemburu bernama Samuel. Dikabarkan bahwa kematian tragisnya tidak mampu menghentikan keinginannya untuk berburu. Setiap malam, arwahnya mengembara di antara pepohonan, mencari mangsa baru untuk menemaninya dalam kematian. Seorang pendaki berani bernama Julia memutuskan untuk menjelajahi hutan itu dan menelusuri jejak legenda pemburu tersebut. Suara desiran angin melalui cabang-cabang pohon memberikan sentuhan mencekam pada malam itu. Julia merasa seolah-olah sedang diawasi oleh mata yang tak terlihat. Saat dia mencapai kuburan tua, langkahnya terhenti oleh suara desisan langkah di belakangnya. Julia berbalik dengan cepat, hanya untuk menemui keheningan yang mencekam. Tetapi, bayangan samar muncul di antara pohon-pohon, dan suara gemuruh berburu menggema di udara. Julia menyadari bahwa dia telah memasuki wilayah arwah pemburu yang kelaparan akan perburuan. Dalam upaya untuk bertahan hidup, dia harus menemukan cara untuk meredakan kemarahan arwah ini dan membebaskannya dari kutukan yang mengikat. Dengan hati-hati, Julia menapaki jejak legenda pemburu itu, berharap bisa menyelesaikan kisah kelam di hutan yang kelam itu. Hantu tertawa, suara misterius di hutan. Di sebuah desa terpencil, hutan gelap yang dikelilingi oleh kabut tebal menjadi sumber kegelapan dan ketakutan. Namun, suatu malam, desa itu diguncang oleh suara tawa yang tak wajar yang terdengar dari dalam hutan. Penduduk desa merasa ketidaknyamanan yang tak terkendali saat gelak tawa itu semakin dekat. Seorang petualang pemberani bernama Moyo memutuskan untuk menyelidiki asal-usul suara misterius itu. Dia memasuki hutan yang lebat, di mana cahaya remang-remang dan suara langkahannya menjadi satu-satunya teman. Semakin dalam Moyo masuk, semakin keras suara tawa tersebut menciptakan aura yang mencekam. Tiba-tiba, Moyo berhenti di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sono, dia melihat bayangan gelap yang tampak bersenang-senang dan tertawa di atas rerumputan. Sosok tak terlihat itu berputar-putar, membuat gelakannya semakin menakutkan. Tanpa sadar, suara tawa itu berubah menjadi serak dan mengancam. Moyo menyadari bahwa dia telah menemukan hantu tertawa. Roh yang menangkap siapapun yang mendekatinya, dan memaksanya untuk tertawa hingga gila. Dalam upaya untuk melawan kutukan mengerikan ini, Moyo menghadapi hantu itu dengan keberanian. Apakah dia akan keluar dari hutan itu dengan ketenangan, ataukah suara tawa yang misterius itu akan terus menghantuinya? Kuntilanak pelacur, teror di gang gelap. Di kota besar yang dipenuhi dengan lampu neon, terdapat sebuah gang gelap yang dipenuhi dengan cerita mengerikan. Di malam gelap, sering terdengar suara langkah halus dan desisan gaun di gang tersebut. Konon, itu adalah kuntilanak pelacur, roh dari seorang wanita yang hidupnya berakhir tragis dalam kehidupan yang kelam. Seorang wartawan investigatif, Ryan, tertarik untuk mengungkap kebenaran di balik teror yang merajalela di gang gelap itu. Dia menyelinap masuk dengan hati-hati, mencoba untuk mengungkap misteri di balik kuntilanak pelacur. Suara langkah halus semakin dekat, dan Ryan merasa hadirnya keberadaan gaib yang tak terlihat. Saat dia mencapai ujung gang, kuntilanak pelacur muncul dalam wujudnya yang menyeramkan.
Wajahnya penuh dengan rasa penyesalan dan kesedihan, mencerminkan nasib tragis yang menimpanya. Namun, aura kegelapan dan kemarahan membuatnya menjadi ancaman yang nyata. Rian, dengan hati yang berdebar, mencoba berbicara dengan kuntilanak pelacur untuk memahami keinginannya, dan membantu meredakan kemarahannya. Di tengah percakapan, Rian menyadari bahwa mungkin ada cara untuk memberi damai pada roh yang kesepian itu. Apakah dia akan berhasil, ataukah kuntilanak pelacur akan terus menghantui gang gelap dengan teror yang tak berkesudahan? Hantu penunggu pabrik tua. Di tengah kota yang sepi, terdapat sebuah pabrik tua yang ditinggalkan. Pabrik itu dipenuhi dengan cerita mistis, di mana suara-suara aneh, dan bayangan gelap sering terlihat oleh mata yang penasaran. Seorang fotografer bernama Dito memutuskan untuk memeriksa pabrik itu untuk mengabadikan keindahan seramnya. Malam itu, Dito memasuki pabrik yang sunyi. Mesin-mesin yang dahulu ramai kini hanya berupa rongsokan yang menambah kesan mistis. Saat dia berjalan-jalan dengan kameranya, terdengar suara langkah kaki dan suara berbisik yang tak terlacak asalnya. Dito merasa sesuatu mengamatinya. Tiba-tiba, suasana gelap dipenuhi oleh cahaya redup. Dito melihat siluet seorang pekerja pabrik dalam seragam kumal. Matanya kosong, tanpa ekspresi, berjalan monoton seperti hantu yang tersesat. Dito menggenggam kamera, berusaha menangkap gambar kehadiran gaib tersebut, namun ponselnya tiba-tiba mati begitu saja. Terperangkap dalam kegelapan, Dito merasakan kehadiran tak kasat mata mendekat. Suara desisan kain dan jingganya semakin dekat. Keringat dingin membasahi wajahnya ketika dia merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Dengan nafas tercekat, Dito melihat bayangan di tembok, sejarah tragis pekerja pabrik yang menghantui ruang kosong itu. Malam terakhir di pohon bambu angker. Di pinggir desa yang sunyi, berdiri sebuah pohon bambu yang dianggap angker oleh penduduk setempat. Pada malam tertentu, suara desiran angin di antara bambu-bambu itu terdengar seperti ratapan jiwa yang terperangkap. Seorang petualang bernama Mayo memutuskan untuk menghabiskan malam terakhirnya di bawah pohon tersebut. Mayo tiba di tempat itu saat senja mulai meredup. Angin malam membuat dedaunan bambu berdesir seakan menari-nari. Di tengah suasana yang hening, terdengar suara langkah halus dan desisan gaun yang menyeramkan. Pohon bambu itu seolah-olah memiliki kehidupan sendiri, menyaksikan peristiwa mengerikan di masa lalu. Saat malam mencapai puncaknya, bayangan hitam muncul dari balik pohon bambu. Moyo merasa sesuatu yang tak terlihat mengelilinginya, menghantui dari segala arah. Tanpa terasa, angin malam berubah menjadi suara menyeramkan yang membentuk koto-koto tak dikenal. Moyo mencoba meninggalkan tempat itu, namun sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Tiba-tiba, pohon bambu itu bergetar dan mengepakkan daun-daunnya. Suara ratapan dan jeritan terdengar di seluruh tempat. Moyo, ketakutan, menyadari bahwa dia tidak sendirian di bawah pohon bambu itu. Ada roh-roh penasaran yang berjuang untuk menceritakan kisah tragis mereka. Dalam kegelapan malam, Moyo merasakan kehadiran mereka yang menyentuh hati nuraninya. Kutukan Pulau Hantu, kisah seram di tengah lautan. Di tengah lautan yang gelap, terdapat pulau hantu yang dihindari oleh nelayan dan pelaut. Legenda kuno menyebutkan bahwa pulau itu dihantui oleh roh jahat yang membalas dendam. Seorang penjelajah pemberani, Adrian, memutuskan untuk mengeksplorasi misteri pulau tersebut. Kapal Adrian berlabuh di pantai Pulau Hantu. Suasana sunyi dan gelap merayap seolah memberi sambutan menyeramkan. Saat dia melangkah ke dalam hutan lebat, terdengar bisikan angin dan suara langkah-langkah aneh mengikuti langkahnya. Matahari terbenam, dan bayangan pulau itu semakin menakutkan. Adrian menemukan reruntuhan bangunan kuno yang dipenuhi tanda-tanda kutukan. Saksi bisu dari masa lalu menyambutnya dalam bentuk cahaya hantu. Tanah di bawahnya berguncang, dan batu-batu purba bergetar. Terdengar jeritan-jeritan yang terperangkap dalam waktu. Kutukan pulau itu mulai menyatu dengan Adrian, mengungkapkan kebenaran kelam yang terpendam. Hantu pintar, teror di sekolah lama.
Sekolah lama yang terbengkalai selalu menyimpan rahasia kelam di setiap koridornya. Ketenangan malam disusupi oleh suara langkah kaki tak kasat mata. Seorang siswa pemberani, Reza, memutuskan untuk menyelidiki kejadian aneh yang sering terdengar di sekolah lama itu. Reza memasuki gedung tua yang tersembunyi dalam kegelapan. Koridor-koridor sepi diselimuti oleh bayangan misterius. Saat dia melangkah masuk ke ruangan kelas yang penuh debu, papan tulis mulai menuliskan pesan tak kasat mata. Buku-buku terbuka sendiri, mengungkapkan cerita-cerita seram yang pernah terjadi di sono. Lampu-lampu redup di langit-langit berkedip-kedip, menciptakan suasana yang menegangkan. Reza mendengar suara tawa jahil dari sudut gelap, dan buku-buku terbang sendiri. Teror di sekolah lama itu semakin intens. Reza menyadari bahwa dia tidak sendirian, ada kekuatan tak terlihat yang ingin memberi pelajaran pada mereka yang mencoba mengungkapkan rahasia gelap sekolah itu. Kuntilanak pelarian, kejar-kejaran dengan arwah gentayangan. Di malam yang pekat, desa kecil itu dirundung oleh ketakutan. Kuntilanak, arwah penasaran yang terkurung, berhasil melarikan diri dari pusara keabadiannya. Cerita tentang penampakan kuntilanak yang menakutkan mulai menyebar di antara penduduk desa. Keresahan menyelimuti malam mereka. Seorang remaja bernama Diko merasa tertantang untuk membuktikan keberanian. Dia dan teman-temannya memutuskan untuk mengejar kuntilanak yang kabur. Di hutan gelap, mereka merasakan kehadiran gaib yang menyelimuti mereka. Suara langkah kaki tak terlihat mengiringi mereka, menciptakan ketegangan yang tak tertahankan. Tiba-tiba, kuntilanak muncul di depan mereka, wajahnya yang pucat dan rambut panjangnya menari-nari di angin malam. Kejar-kejaran pun dimulai. Arwah gentayangan itu berusaha menakuti dan membingungkan para pengejar, mengubah bentuknya dan muncul kembali di tempat yang tak terduga. Semakin larut malam, ketegangan semakin intens. Diko dan teman-temannya merasa terjebak dalam permainan mengerikan dengan kuntilanak yang merayap di antara bayang-bayang malam. Pertanyaannya bukan hanya seberapa jauh mereka bisa lari, tapi apakah mereka dapat melarikan diri dari kejaran kuntilanak yang haus kepuasan. Hantu Gendruwo, penunggu desa tertua. Di sebuah desa terpencil, legenda tentang hantu Gendruwo, penunggu desa tertua, menjadi kisah menakutkan yang diceritakan dari generasi ke generasi. Hantu Gendruwo diyakini menghuni hutan yang lebat, melindungi rahasia kuno yang tersembunyi di dalamnya. Seorang penduduk desa bernama Suryo penasaran dan ingin membuktikan keberanian. Dia memasuki hutan terlarang pada malam yang gelap dan hening. Suara desiran angin dan gemuruh pepohonan memberikan suasana mistis. Hantu Gendruwo terbangun dari tidurnya, merasakan kedatangan manusia yang berani. Suryo melanjutkan perjalanan, mencari petunjuk yang akan membawanya ke hantu penunggu tersebut. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di hadapannya. Hantu Gendruwo, dengan wajah seram dan rambut panjangnya yang kusut, berdiri di depannya. Keberanian Suryo diuji ketika hantu itu mengajukan pertanyaan tentang tujuan sebenarnya. Dengan suara serak, hantu Gendruwo memperingatkan Suryo tentang bahaya yang mengancam desa jika rahasia hutan terungkap. Suryo dihadapkan pada pilihan sulit, melanjutkan pencarian dan menghadapi konsekuensinya atau mengembalikan langkah dan merahasiakan pengetahuannya. Keputusan Suryo akan memengaruhi takdir desa dan keberlanjutan legenda hantu Gendruwo. Hantu pohon pisang, teror di ladang terpencil. Di sebuah desa terpencil, terdapat ladang pisang yang dihindari oleh penduduk setempat. Konon, pohon pisang yang tumbuh di sono dihuni oleh hantu pohon pisang yang haus akan darah. Kisah seram ini bermula ketika sekelompok remaja iseng memutuskan untuk menjelajahi ladang terlarang tersebut. Pada malam yang gelap, suara desiran angin di antara pepohonan pisang menciptakan atmosfer yang mencekam. Remaja-remaja itu berjalan dengan hati-hati, tetapi tak lama kemudian, mereka merasakan kehadiran gaib yang menakutkan. Bayangan-bayangan gelap mulai menyelinap di antara pohon-pohon, membuat langkah mereka semakin ragu. Tiba-tiba, pohon pisang bergoyang tanpa angin yang jelas.
Hantu pohon pisang muncul, dengan wajah yang dipenuhi darah, dan lengannya yang menjulang tinggi. Teriakan horor terdengar di malam itu, dan remaja-remaja itu berlari secepat mungkin, ditinggalkan oleh rasa teror yang tak terlupakan. Pulau berhantu, ekspedisi menakutkan di negeri Jawa. Sebuah pulau terpencil di negeri Jawa menjadi tempat terlarang yang dihuni oleh roh-roh jahat. Seorang penjelajah pemberani bernama Aditya memutuskan untuk melakukan ekspedisi ke pulau itu, mengabaikan peringatan-peringatan mistis dari orang-orang setempat. Ketika Aditya dan timnya mendarat di pantai pulau itu, suasana hening terasa mengancam. Mereka mengeksplorasi reruntuhan bangunan kuno yang dipercayai sebagai tempat pemujaan roh jahat. Malam tiba, dan bayangan-bayangan misterius mulai mengintai. Dalam petualangan malam mereka, Aditya dan timnya menemukan tanda-tanda keberadaan makhluk halus. Suara-suara aneh dan bau mistis melingkupi mereka. Hantu-hantu pulau berkeliaran, menunjukkan wujud mereka yang menakutkan. Aditya menyadari bahwa mereka telah memasuki dunia gelap yang harus dihindari, dan pulau ini membawa kutukan yang dapat merenggut nyawa mereka. Mereka berusaha melarikan diri, tetapi pulau berhantu tersebut tidak akan membiarkan tamunya pergi begitu saja. Cerita mistis, hantu kelabu, kutukan dari tanah lapang. Malam telah menyelimuti desa kecil di lereng gunung. Tanah lapang yang sepi di tengah desa menjadi saksi bisu dari kisah mengerikan yang terjadi pada malam itu. Legenda mengenai hantu kelabu, roh jahat yang tertahan di tanah ini, menjadi kenyataan. Penduduk desa selalu merasa ada yang tidak beres saat melintasi tanah lapang itu pada malam hari. Suasana tegang semakin terasa ketika angin malam berbisik, dan kabut kelabu menyelimuti langit. Pada malam itu, sekelompok anak muda nekat memutuskan untuk mengeksplorasi tanah lapang yang dihantui tersebut. Dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki yang tidak bersumber dari siapapun. Ketakutan membayangi hati mereka, namun rasa penasaran memandu langkah mereka lebih dalam. Tanah lapang yang terlihat biasa-biasa saja di siang hari, berubah menjadi kuburan yang terbengkalai. Tiba-tiba, lampu senter mereka padam. Suasana menjadi mencekam, dan bayangan kelabu mulai muncul di antara kabut. Hantu kelabu muncul dengan wujud yang menyeramkan, wajahnya tak berbentuk dengan mata merah menyala. Teriakan melengking memecah keheningan malam. Kutukan dari tanah lapang itu mengunci mereka dalam kegelapan, dan satu persatu, anak muda itu menghilang tanpa jejak. Cerita mistis, kuntilanak di rel kereta, teror di malam hari. Di sebuah stasiun kereta yang terpencil, malam tiba dengan keheningan yang menyeramkan. Kuntilanak, roh wanita yang meninggal dengan cara tragis, dikenal sebagai penghuni setia stasiun ini. Hantu ini dipercaya berkeliaran di rel kereta pada malam hari, mencari jiwa yang tersesat. Seorang penjaga stasiun, Darmawan, selalu merasa kehadiran gaib saat melakukan ronde malam. Satu persatu, rel kereta terdengar berderit, meskipun tak ada kereta yang melintas. Suara langkah kaki tak terlihat mengikuti Darmawan. Detik demi detik, keheningan malam terputus oleh jeritan wanita. Darmawan melihat bayangan putih melewati rel kereta. Kuntilanak, dengan rambut panjangnya yang basah, berdiri di ujung peron. Mata merahnya menyala dengan amarah dari kehidupan sebelumnya. Darmawan mencoba mundur, namun langkahnya terasa berat seperti terperangkap dalam alam lain. Tiba-tiba, sekelompok lampu kereta menyala tanpa alasan yang jelas. Darmawan, dalam kebingungan, melihat sosok kuntilanak semakin mendekat. Bayang-bayang kematian melingkupi dirinya. Darmawan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan merinding di seluruh tubuhnya. Ceritanya menciptakan ego yang melibatkan roh gelap malam itu. Sejak malam itu, stasiun kereta itu dihindari oleh penduduk setempat. Cerita tentang teror kuntilanak di rel kereta menjadi legenda yang membuat siapapun merinding setiap kali melewati stasiun itu pada malam hari. Cerita mistis, hantu rimba, teror dari kedalaman hutan Sumatera. Hutan Sumatera yang lebat menyimpan rahasia gelap yang tak terungkap. Di kedalaman rimba yang sunyi,
legenda hantu rimba menjadi kisah menyeramkan yang dipercayai oleh suku setempat. Satu keluarga petani yang nekat membangun rumah di tepi hutan menjadi sasaran kutukan tersebut. Suara gemuruh hujan yang melanda desa hanya meningkatkan ketegangan malam itu. Keluarga itu terbangun oleh suara langkah kaki yang tajam dan hantu kuning bertubuh panjang melayang di dalam rumah mereka. Anak-anak menjerit ketakutan, dan orang tua berusaha menjelaskan bahwa ini hanya imajinasi anak-anak. Namun, hantu rimba tak mengenal ampun. Setiap malam, mereka diserang oleh bayangan mengerikan itu. Suara tangisan anak-anak bergema di dalam rumah, tetapi desa tidak mendengar. Hantu rimba hanya memunculkan dirinya di hadapan keluarga itu, membuat mereka terpuruk dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Satu persatu, anggota keluarga itu menghilang dalam hutan gelap. Pada malam terakhir, rumah itu terbakar dengan sendirinya, meninggalkan jejak hitam di bumi yang tak berdosa. Hantu rimba kembali ke dalam kegelapan, dan desa itu seolah-olah melupakan keluarga yang terkutuk oleh kedalaman hutan Sumatera. Cerita mistis, si kecil nakal, cerita teror di rumah peninggalan. Di sebuah rumah tua yang ditinggalkan di pinggiran kota, legenda tentang si kecil nakal beredar di kalangan penduduk setempat. Rumor menyebutkan bahwa roh anak kecil yang nakal pernah tinggal di rumah tersebut, dan setelah kematiannya, kehadirannya masih terasa. Seorang keluarga muda nekat membeli rumah itu tanpa mengetahui kisah kelam di balik dindingnya. Malam pertama mereka di rumah baru terasa penuh ketegangan. Suara langkah kaki kecil terdengar di lorong gelap, dan mainan anak-anak berbunyi tanpa ada yang menyentuhnya. Kegelapan membentuk bayangan wajah anak kecil di sudut-sudut ruangan. Si kecil nakal, roh anak yang tak tenang, memutuskan untuk mengganggu keluarga baru ini. Setiap malam, keluarga itu terbangun oleh ketukan pintu tanpa henti dan teriakan kecil yang membuat bulu kuduk merinding. Anak-anak yang tadinya riang gembira, berubah menjadi anak-anak yang ketakutan dan gelisah. Keluarga itu mencoba berpindah, tetapi si kecil nakal selalu mengikuti, membawa teror dan kekacauan ke setiap rumah yang mereka tempati. Rumah itu tetap terbengkalai, menjadi saksi bisu dari keberadaan si kecil nakal yang belum menemukan kedamaian. Masyarakat setempat merayakan upacara keagamaan untuk mengusir roh jahat tersebut, tetapi setiap kali bulan purnama tiba, terdengar tawa kecil yang menghantui malam mereka. Cerita mistis, hantu kampung, teror dari antara padi. Di suatu kampung terpencil yang dikelilingi sawah-sawah hijau, terdapat legenda menyeramkan mengenai hantu kampung. Pada malam yang penuh dengan kabut tebal, seorang petani bernama Surya melihat bayangan hitam melintas di antara padi. Semakin ia mendekat, semakin jelas sosok hantu kampung yang menakutkan. Surya berusaha mengabaikan penampakan itu, namun teror hantu kampung semakin intens. Suara langkah kaki yang tidak bersumber dan bisikan aneh menghantui setiap malamnya. Kesenjangan di antara padi menjadi tempat di mana roh jahat itu bersembunyi, menunggu mangsanya. Rumah Surya dipenuhi dengan kehadiran gelap yang tak terlihat, membuatnya terjebak dalam dunia kegelapan. Ketika penuh ketakutan, Surya memutuskan untuk mencari dukun kampung untuk mengusir hantu kampung. Ritual khusus pun diadakan, dan pada malam itu, angin berembus keras dan sawah-sawah itu terdengar gemuruh seakan memberi restu pada upaya mengusir makhluk halus tersebut. Namun, di antara padi yang bergoyang, suara tawa jahat hantu kampung masih terdengar. Surya pun meninggalkan kampungnya, meninggalkan jejak-jejak teror yang tak terlupakan. Hingga kini, cerita hantu kampung masih menjadi kisah menakutkan di kalangan penduduk desa. Cerita mistis, hantu pasar malam, penampakan misterius di bazar. Pasar malam yang ramai menjadi panggung teror di kisah hantu pasar malam. Ketika matahari tenggelam dan lampu-lampu warna-warni menyala, bazar menjadi tempat tersembunyi bagi penampakan misterius yang menakutkan. Seorang pedagang, Rini, menjadi saksi langsung kehadiran roh jahat yang menghantui bazar. Suara tawa aneh dan suara langkah kaki tanpa bayangan mulai mengiringi Rini. Barang dagangannya terguncang tanpa sebab, dan bayangan gelap mengawasinya dari balik tenda-tenda yang sepi.
Pada malam tertentu, lampu-lampu bazar bergoyang tanpa angin, menciptakan atmosfer mencekam di sekitar Rini. Keberanian Rini diuji ketika penampakan misterius semakin nyata. Wajah pucat dengan moto tanpa pupil muncul di antara gantungan lampu-lampu berwarna. Hantu pasar malam itu selalu muncul di tempat yang sama, memanifestasikan dirinya dengan lebih nyata setiap kali. Ketakutan yang melanda Rini tidak terbendung. Ia berbagi kisahnya dengan pedagang lain, namun tak ada yang berani mendekati bazar pada malam hari. Hingga saat ini, hantu pasar malam terus menghantui bazar tersebut, menciptakan suasana misterius yang tak terlupakan di tengah keramaian pasar malam. Cerita mistis, hantu pencuri bayi, teror di malam kecil. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik hutan, legenda hantu pencuri bayi menjadi teror yang melumpuhkan. Pada malam yang gelap, ibu-ibu di desa tersebut selalu menutup rapat pintu dan jendela, mengingat kisah mengerikan tentang hantu yang membawa pergi bayi-bayi yang sedang tidur. Seorang ibu muda, Ani, tidak menyadari bahaya yang mengancam hingga anak bayinya menghilang tanpa jejak. Suasana tegang memenuhi rumahnya saat malam tiba. Desa dikepung oleh hening yang menakutkan. Suara langkah kaki ringan seperti bayangan mencuri merayap di lorong desa. Ani terbangun oleh tangisan terseduh dari ruang tidur bayinya. Hatinya berdegup kencang saat ia menemukan biliknya kosong, dan pintu yang terbuka lebar. Dalam kepanikan, Ani segera memberitahu warga desa yang membentuk kelompok pencarian. Mereka berlarian melalui lorong-lorong desa yang gelap, menyusuri jejak yang meremang. Namun, jejak itu terputus di tepi hutan gelap. Sementara bayi Ani belum ditemukan, legenda hantu pencuri bayi semakin menggema di desa itu. Ibu-ibu mengunci pintu dengan kunci ganda, dan desa dihantui oleh ketakutan malam setiap kali bayangan gelap melintas. Cerita mistis, hantu penjaga pintu neraka, cerita mistis dari kebun. Di tengah kebun yang subur, ada cerita menyeramkan tentang hantu penjaga pintu neraka. Seorang petani, Joko, mendengar bisikan aneh yang mengajaknya ke ujung kebun pada malam gelap. Tanaman yang subur dan semak-semak yang lebat menjadi latar belakang ketika Joko menemukan pintu kecil yang tersembunyi di antara tanaman. Mengikuti bisikan misterius, Joko membuka pintu kecil tersebut. Ketika melangkah masuk, udara seketika menjadi dingin dan gelap. Di kegelapan, Joko melihat sosok yang menakutkan, hantu penjaga pintu neraka. Mata merah menyala di tengah kegelapan, dan suara desingan angin meneror telinganya. Hantu itu memberitahu Joko bahwa ia telah memasuki wilayah antara hidup dan mati. Pintu kebun itu adalah gerbang menuju neraka, dan Joko telah memasukinya tanpa sepengetahuannya. Teror menyelimuti Joko, namun ia tidak bisa meninggalkan tempat itu. Hantu penjaga pintu neraka menjelaskan bahwa Joko adalah tawanan abadi kebun neraka, dan tak ada jalan keluar. Joko pun terhanyut dalam ketakutan, melihat bayangan-bayangan yang menyeramkan di kebun yang seharusnya subur itu. Hantu penjaga pintu neraka tertawa dengan penuh kepuasan, meninggalkan Joko dalam kegelapan dan teror yang tak berkesudahan di kebun misterius itu. Cerita mistis, hantu balai desa, misteri penghilangan anak-anak. Di sebuah desa terpencil, hantu balai desa menjadi misteri menakutkan yang merayap di benak penduduk. Setiap malam, balai desa menjadi saksi bisu dari kepergian anak-anak desa yang misterius. Satu persatu, mereka menghilang tanpa jejak, meninggalkan keluarga yang bersedih dan desa yang merasakan kehampaan. Seorang ibu, Siti, merasa keanehan ketika anaknya tidak kembali dari balai desa setelah menjalani pertemuan kelompok pemuda. Suasana malam yang hening dan redup memberikan kesan yang lebih menyeramkan. Ketakutan mengepung desa ketika keluarga-keluarga lain melaporkan kejadian serupa. Warga desa mencoba mencari tahu penyebab penghilangan anak-anak tersebut. Mereka menemukan catatan tua yang menceritakan legenda tentang hantu balai desa, roh jahat yang membutuhkan korban anak-anak untuk memenuhi keinginannya. Setiap malam, hantu balai desa muncul dari balai desa, menculik anak-anak yang berani melintasi jalan menuju tempat itu.
Upaya-upaya melawan hantu balai desa mengarah pada ritual-ritual kuno yang mengharuskan warga desa menyelamatkan anak-anak mereka. Tanpa ampun, hantu balai desa terus menyedot nyawa anak-anak, memenuhi malam desa dengan keheningan yang menakutkan. Cerita mistis, hantu sungai, teror dari kepala air. Di tepi sungai yang tenang, legenda hantu sungai menciptakan kisah horor yang tersembunyi. Suatu malam, seorang nelayan bernama Budi merasakan sesuatu yang tak wajar saat menarik jaringnya dari sungai. Suara bisikan lembut dan dingin menyambutnya, dan ketika ia menoleh, ia melihat bayangan misterius di balik air yang gelap. Setiap malam, teror dari kepala air, roh jahat yang dikabarkan menghuni sungai, merayap keluar. Budi menyadari bahwa suara-suara aneh yang ia dengar merupakan panggilan dari hantu sungai. Dalam kepanikannya, ia melihat wajah pucat yang muncul dari dalam air, dengan mata merah menyala, dan senyuman yang menyeramkan. Hantu sungai menjadi semakin terlihat di malam-malam mendung. Desas-desus tentang hilangnya nelayan dan warga yang mencoba menyelidiki misteri sungai terus menyebar. Penduduk desa menyebut bahwa kepala air menghantui sungai sebagai pembalasan atas kerusakan yang dilakukan manusia terhadap lingkungan. Budi berusaha memberitahu warga desa, namun ketakutan telah merajalela. Suara teriakan dan tangisan menyusuri sungai pada malam hari. Hantu sungai terus menjarah korban-korbannya, menciptakan ketakutan yang mendalam di hati penduduk desa yang hidup di tepi sungai itu. Cerita mistis, hantu petilasan, teror di peninggalan bersejarah. Di sebuah petilasan kuno yang tersembunyi di tengah hutan lebat, hantu petilasan menjadi kisah menakutkan bagi siapapun yang mencoba mendekat. Seorang arkeolog bernama Maya memutuskan untuk menjelajahi reruntuhan tersebut, tanpa menyadari kekuatan gelap yang terkunci di dalamnya. Maya menemukan sebuah prasasti kuno yang mengisahkan kehidupan seorang ratu dan kekejaman yang pernah terjadi di tempat ini. Pada malam bersejarah itu, suara langkah kaki yang tak kasat mata mulai menghantuinya. Ruangan yang gelap menyembunyikan kehadiran makhluk halus yang haus akan dendam. Saat Maya mendekati ruang tengah petilasan, sebuah bayangan muncul dengan mata merah menyala. Ratu jahat dari masa lalu bangkit dari kegelapan, menguasai petilasan dan melampiaskan amarahnya pada siapapun yang menginjakkan kaki di tempat tersebut. Suara desingan angin dan tawa jahat mengiringi teror malam itu. Maya mencoba lari, namun langkahnya terasa berat seperti terperangkap dalam alam lain. Hantu petilasan mengejarinya dengan kecepatan yang tak manusiawi. Peninggalan bersejarah itu menjadi penjara bagi Maya, mengikatnya dalam teror yang tidak berkesudahan. Cerita mistis, malam terakhir di Pantai Setan, kejadian misterius di malam purnomo. Pantai Setan, terkenal dengan angin sepoi-sepoi dan deburan ombaknya, yang tenang di siang hari, menyimpan rahasia mengerikan di malam purnomo. Sebuah kelompok teman memutuskan untuk menghabiskan malam terakhir mereka di pantai itu, tanpa menyadari keberadaan malam yang kelam yang menunggu. Ketika bulan purnomo muncul di langit, suasana di pantai berubah. Angin sepoi-sepoi berubah menjadi deru angin yang menakutkan, dan ombak yang tenang bergulung-gulung dengan ganas. Kelompok itu merasakan kehadiran tak kasat mata, dan bayangan gelap mulai mengitari mereka. Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan, dan kelompok itu melihat penampakan misterius berjalan di sepanjang garis pantai. Sosok-sosok bayangan berkeliaran, menghantui malam mereka dengan wajah yang tak terlihat jelas. Setiap langkah mereka menciptakan ketegangan yang tak terlukiskan. Saat kelompok itu berusaha meninggalkan Pantai Setan, langit tiba-tiba menjadi gelap gulita. Angin berbisik dengan suara gaib, dan bayangan-bayangan misterius semakin dekat. Malam purnama di Pantai Setan mengubah keceriaan mereka menjadi kisah menyeramkan yang tak akan pernah mereka lupakan. Cerita mistis, hantu lumpur, misteri di tanah terendam. Di sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat tanah terendam yang selalu menyimpan misteri. Legenda hantu lumpur tumbuh seiring dengan kejadian aneh di wilayah tersebut. Pada malam yang hujan deras, seorang petani bernama Darto mendengar suara aneh dari tanah yang terendam. Darto, penuh keingintahuan, memutuskan untuk menyelidiki.
Di dalam lumpur yang hitam pekat, ia melihat bayangan-bayangan mengerikan yang muncul. Suara desingan dan rintihan orang-orang yang tenggelam menghantui petani itu. Tanah terendam menjadi sarang roh jahat yang haus akan kehidupan. Malam berikutnya, hantu lumpur menghantui desa. Lumpur hitam seperti tangan-tangan tak kasat mata mencoba menarik penduduk desa yang tak berdaya ke dalam tanah terendam. Desa yang dulu damai kini menjadi tempat ketakutan dan keputusasaan. Upaya-upaya untuk mengusir hantu lumpur menghasilkan sedikit kemajuan. Setiap kali hujan turun, suara-suara aneh dan jeritan yang melengking merayap di udara. Desa itu menjadi terkutuk oleh tanah terendam yang menyimpan rahasia mengerikan. Cerita mistis, hantu si gondrong, teror rambut panjang di malam. Di pinggir kota kecil, terdapat cerita menyeramkan tentang hantu si gondrong. Setiap malam, penduduk desa merasa ada kehadiran misterius yang mengintai di belakang rambut panjangnya. Suatu malam, seorang gadis muda, Lino, menemukan rambut panjang yang tak dikenal di atas tempat tidurnya. Pertanda mengerikan dimulai ketika Lino mulai mendengar suara-suara desisan rambut di dalam rumahnya. Rambut-rambut itu bergerak sendiri, menjalar seperti ular di malam yang sunyi. Suara tawa jahat menghiasi gelapnya malam saat Lino terbangun di tengah-tengah rambut yang melilit. Hantu si gondrong, sosok wanita dengan rambut panjang yang menciptakan teror di malam hari, muncul di ujung tempat tidur Lino. Wajahnya yang pucat dan mata yang memancarkan kegelapan membuat Lino terpaku dalam ketakutan. Rambutnya menyelimutinya, dan ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Upaya Lino untuk melarikan diri terasa sia-sia. Rambut panjang terus merangkak, menyelubungi setiap sudut rumahnya. Setiap kali Lino mencoba membuka pintu, rambut itu menariknya kembali ke dalam teror malam yang kelam. Malam-malam berikutnya, desa itu diramaikan oleh teriakan Lino yang terperangkap dalam kehantuan rambut panjang hantu si gondrong. Cerita mistis, malam kembang api, jejak kuntilanak merah di desa. Setiap malam kembang api di desa terpencil, sebuah legenda menyeramkan menghantui warga, kuntilanak merah. Wujudnya yang menakutkan terlihat hanya saat petasan terakhir meledak di langit. Legenda berbicara tentang perempuan jelita yang tewas secara tragis, dan kini menghantui malam kembang api sebagai roh dendam. Pada suatu malam yang gelap, warga desa berkumpul untuk merayakan malam kembang api. Namun, ketika petasan terakhir menghiasi langit, suara tangisan mengejutkan memecah hening malam. Kuntilanak merah muncul dengan gaun merah menyala, wajah pucat, dan rambut panjang yang mengambang. Warga desa yang melihat jejak kuntilanak merah menjadi terpaku dalam ketakutan. Langkahnya yang ringan menyusuri jalanan desa, dan suara hantunya meresap ke dalam telinga setiap orang. Pada malam-malam berikutnya, jejak kuntilanak merah diikuti oleh kisah-kisah kehilangan yang tak terjelaskan. Usaha untuk mengusir kuntilanak merah berakhir dengan gagal. Setiap kali malam kembang api tiba, warga desa harus berhadapan dengan roh dendam yang tak kenal ampun. Langit yang indah dengan kembang api kini menjadi panggung teror, dan desa itu terus diteror oleh jejak kuntilanak merah yang menakutkan. Cerita mistis, hantu rumah kosong, bisikan dari balik dinding. Di ujung kota yang sunyi, ada sebuah rumah kosong yang dianggap terlantar. Legenda hantu rumah kosong tumbuh dari kisah misterius tentang seorang wanita yang meninggal di dalamnya. Setiap malam, bisikan dan suara langkah ringan terdengar dari balik dinding rumah kosong itu. Seorang pria bernama Arif memutuskan untuk menyewa rumah tersebut, tanpa mengetahui kisah kelam yang menyelimutinya. Malam pertama di rumah baru, Arif terbangun oleh bisikan yang lembut namun mengancam. Suara-suara gaib itu mengajaknya menyusuri lorong gelap rumah yang seolah-olah menyimpan rahasia tak terucapkan. Bisikan dari balik dinding semakin intens pada malam berikutnya. Arif merasa terganggu oleh hadirin-hadirin tak kasat mata yang mengelilinginya. Suara-suara desingan dan tawa jahat menghantui tidurnya. Setiap kali ia mencoba melarikan diri, bisikan dari balik dinding itu terus memanggil, mengikuti setiap langkahnya di dalam rumah yang seharusnya kosong.
Arif mencari tahu tentang sejarah rumah itu dan menemukan bahwa wanita yang meninggal di sono meninggalkan dendam yang belum terselesaikan. Hantu rumah kosong, dengan rambut panjang dan wajah pucat, mencoba berkomunikasi melalui bisikan tak kasat mata. Arif kini terperangkap dalam jejak misterius yang menyelimuti rumah kosong itu, dihadapkan pada bisikan yang menggoda dan mencekam dari balik dinding. Cerita mistis, hantu penunggu gunung, teror dari puncak. Di puncak gunung yang tertutup awan tebal, berdiri sebuah kisah menakutkan tentang hantu penunggu gunung. Seorang pendaki bernama Adi merasa tertantang untuk mencapai puncak yang dianggap angker itu. Semakin tinggi ia mendaki, semakin kuat rasa ketakutannya. Ketika Adi mencapai puncak, udara menjadi dingin dan bisikan angin seolah menggoda. Dia merasa seperti selalu diawasi oleh mata tak kasat mata. Ketika malam tiba, langit menjadi gelap dan bayangan muncul di bawah sinar rembulan. Suara langkah kaki di batu-batu terdengar, dan Adi melihat sesosok bayangan hitam di kegelapan. Hantu penunggu gunung, dengan wajah yang tak terlihat, melangkah mendekati Adi. Dingin yang menusuk tulang membuatnya membeku dalam ketakutan. Bayangan itu membisikkan kata-kata yang tak dapat dimengerti, dan Adi merasa ditarik ke dalam alam yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kegelapan puncak gunung menjadi saksi teror malam itu. Adi melarikan diri turun gunung dengan cepat, tetapi jejak hantu penunggu gunung tetap menghantuinya. Hingga saat ini, ia tidak dapat melupakan tatapan gelap yang pernah menyapanya di puncak gunung. Cerita mistis, hantu berwajah seram, penampakan misterius di malam. Di sebuah kota kecil yang sepi, legenda hantu berwajah seram menjadi pembicaraan paling menakutkan. Pada malam yang gelap dan sunyi, seorang pria bernama Rizal berjalan pulang ke rumahnya. Namun, ketika melintasi sebuah jalan sempit yang terkenal angker, Rizal merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Suara langkah kaki misterius mulai mengikuti Rizal, dan ketika ia berbalik, hantu berwajah seram muncul. Wajahnya yang menyerupai masker seram, dengan mata yang memancarkan kegelapan, membuat Rizal terdiam dalam ketakutan. Hantu itu terus berjalan di depannya, tak pernah berbicara, namun kehadirannya begitu menakutkan. Rizal mencoba melarikan diri, namun hantu berwajah seram selalu muncul kembali. Penampakan misterius itu membuatnya merasa terhantui setiap kali malam tiba. Suara desisan angin dan langkah kaki yang mengikuti membuat Rizal kehilangan ketenangan pikirannya. Warga setempat menghindari jalan itu pada malam hari, dan setiap orang yang berani melewati jalan tersebut dianggap sebagai saksi mata terhadap kehadiran hantu berwajah seram. Kisah mengerikan itu membuktikan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia di malam yang sunyi dan misterius. Cerita mistis, pohon beringin angker, tempat bertemu dengan hantu orang bunian. Di tengah hutan lebat, berdiri sebuah pohon beringin raksasa yang dipercayai menjadi tempat bertemunya manusia dengan hantu orang bunian. Kisah itu dimulai ketika seorang petualang bernama Dito nekat memasuki hutan terlarang untuk mencari kebenaran tentang mitos pohon beringin angker. Dito mencapai pohon tersebut di saat matahari terbenam, dan hutan terasa sunyi. Pohon beringin itu seperti menatapnya dengan akar-akarnya yang menjalar seperti tangan raksasa. Suasana gelap menyelimuti sekitar ketika Dito mulai mendengar bisikan lembut yang menggoda. Hantu orang bunian, makhluk gaib yang konon tinggal di dalam pohon, mulai muncul dengan wajah yang cantik namun menyeramkan. Mereka meminta Dito untuk bergabung dengan mereka, menawarkan kehidupan abadi di dalam pohon beringin tersebut. Dito, terpesona dan takut, mencoba mundur, namun akar-akar pohon itu seperti mencengkeram kakinya. Hantu orang bunian menertawakannya dengan suara serak yang menggema di dalam hutan angker. Dito dengan susah payah membebaskan diri dan melarikan diri dari pohon beringin itu. Hingga kini, warga sekitar masih berbicara tentang petualangan Dito yang hampir berakhir menjadi bagian dari dunia mistis yang menyeramkan di balik pohon beringin angker. Cerita mistis, hantu penunggu hutan, kejadian aneh di balik pepohonan. Di dalam hutan yang tersembunyi, hantu penunggu hutan menjadi kisah misterius yang menghantui para petualang.
Seorang fotografer bernama Rizky memutuskan untuk menjelajahi hutan itu demi menangkap keindahan alam. Namun, kejadian aneh dan menakutkan menyertainya. Ketika matahari mulai terbenam, Rizky mendengar suara-suara aneh dari balik pepohonan. Langkah kaki yang tak kasat mata dan bisikan angin yang menciptakan kegelapan menyelimuti sekitar. Rizky melihat bayangan-bayangan mengerikan di antara pepohonan, wajah-wajah tak dikenal dengan mata yang terus memancarkan kegelapan. Pada malam itu, Rizky merasakan udara berubah dan melihat hantu penunggu hutan. Dengan mata merah menyala, hantu itu melayang-layang di antara pohon-pohon, menutupi langit malam. Suara desisan angin berubah menjadi suara tawa serak yang membuat darahnya membeku. Rizky berusaha melarikan diri, tetapi pepohonan seolah-olah bergerak dan menghalanginya. Ranting-ranting kayu seperti tangan-tangan tak kasat mata menariknya kembali ke dalam gelapnya hutan. Suara jeritan Rizky terdengar di malam yang hening, dan sejak saat itu, hantu penunggu hutan kembali menjadi misteri menyeramkan yang menghantui hutan yang sunyi dan angker. Cerita mistis, si kecil penjaga kunci, teror di rumah lama. Di sebuah desa yang terisolasi, terdapat sebuah rumah lama yang dijaga oleh si kecil penjaga kunci, roh kecil yang konon melindungi rahasia mengerikan di dalamnya. Seorang pengelana bernama Rian memutuskan untuk menjelajahi rumah itu, tanpa menyadari bahwa pintu masuk rumah itu memiliki penjaga tak kasat mata. Ketika Rian menginjakkan kaki di ambang pintu, si kecil penjaga kunci muncul. Tubuhnya kecil seperti bayi, namun matanya memancarkan kegelapan yang mencekam. Rian merasa terpaku dan tidak dapat bergerak saat si kecil mendekatinya, membawa kunci lama yang berkilau dalam cahaya rembulan. Si kecil penjaga kunci menuntun Rian ke dalam rumah, dan suasana berubah menjadi gelap dan hening. Rian melihat bayangan-bayangan misterius melintas di lorong-lorong gelap. Setiap langkahnya dipandu oleh si kecil, yang tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di tempat yang berbeda. Di dalam kamar tersembunyi, Rian menemukan rahasia tergelap rumah tersebut. Suara-suara mengerikan dan bayangan-bayangan menakutkan melingkupinya. Si kecil penjaga kunci tersenyum dengan senyum yang tidak bersahabat, dan Rian menyadari bahwa pintu keluar telah menghilang. Rumah lama itu menjadi penjara bagi Rian, dan si kecil penjaga kunci menjadi pelindung rahasia yang gelap dan menakutkan.